Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila. Pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, konseptualisasi prinsip ketuhanan. Dan yang ketiga, hubungan agama dan negara. Baik, kita ke poin yang pertama, yakni dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu. Dia membicarakan hakikat sesuatu, baik itu yang jasmani ataupun yang rohani, baik yang konkret maupun yang abstrak. Nah, pada kesempatan ini dasar ontologis ketuhanan. Jadi secara ketuhanan itu bisa dibuktikan. Ketuhanan secara ontologis bisa dibuktikan. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dinafikan. Ketuhanan itu tidak bisa kita tiadakan. Secara ontologis Tuhan itu bisa diterima, bisa dibuktikan. Tidak bisa kita sangkal eksistensi Tuhan. Secara ontologis, ketuhanan itu disebut sebagai causa prima. Dia sebagai penyebab awal. Dia sebagai penyebab dari segala sebab. Nah, mari kita buktikan bahwa secara ontologis Tuhan itu tidak bisa disangkal eksistensinya. Seorang uskup agung bernama Anselmus itu pernah mengatakan bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah pengada yang maha ada. Kita tidak bisa berpikir atau timbul dalam pikiran kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, ada yang lebih besar daripada Tuhan, karena Allah itu pengada. Nah, karena kita tidak bisa memikirkan atau tidak mungkin kita berpikir ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka Allah itu pasti eksis. Allah itu tidak hanya dalam pikiran kita. Kalau Allah itu hanya dalam pikiran kita, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, yang itu yang ada di luar pikiran kita. Nah, oleh karena itu, Allah itu pasti ada, harus eksis, harus ada, harus ada eksis nyata, wujud. Walaupun kita tidak melihatnya, karena dia goib. Nah, misalnya juga angin itu ada, angin itu eksis, walaupun kita tidak melihatnya. Nah, Allah itu eksis. Kalau hanya dalam pikiran kita, bahwa berarti ada yang lebih besar daripada Allah yang ada di luar pikiran kita. Maka Allah itu mesti ada, mesti eksis, meski berwujud.
Nah, itulah secara ontologis Allah itu tidak bisa disangkal eksistensinya. Karena Allah itu pengada, karena Allah itu maha ada, maka kita tidak bisa berpikir ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Karena itu dia tidak mungkin hanya dalam pikiran kita, tapi Allah itu mesti ada. Karena kalau hanya dalam pikiran kita, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Dan itu tidak mungkin. Nah, oleh karenanya itu Allah mesti eksis, mesti berwujud, mesti ada. Walaupun kita tidak melihatnya. Inilah secara ontologis kita bisa terima bahwa Allah itu ada. Kita tidak bisa menyangkal eksistensi itu Tuhan. Itulah secara hakikat Allah itu ada dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, dan dia tidak mungkin hanya dari pikiran kita, tapi dia eksis, dia berwujud. Tidak bisa kita sangkal. Demikian yang pertama, dasar ontologis eksistensi itu Tuhan. Baiklah, sekarang kita ke konsep yang kedua atau poin yang kedua, konseptualisasi prinsip ketuhanan. Seperti kita ketahui bahwa sila pertama daripada Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu maksudnya? Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Maha Esa, Esa itu apa artinya di sini? Mungkin kalau secara keyakinan agama tertentu, misalnya Islam, Esa diartikan di sini ahad, satu, tunggal, Esa. Nah, berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa di sini diartikan sebagai Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, berarti ini sesuai dengan agama monoteisme, agama yang meyakini hanya satu Tuhan. Bagaimana dengan agama politeisme, agama yang mempercayai lebih dari satu Tuhan? Tentunya tidak bisa diterima jika Maha Esa di sini kita artikan Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang ahad, Tuhan yang Esa. Karena ada agama yang politeisme, maka sila ketuhanan yang Maha Esa ini kita harus memaknainya baik bisa tidak hanya tersurat tapi juga tersirat, bahkan bisa secara esoteris, bisa secara interpretasi, bisa secara penafsiran dalam kerangka kebinekaan Indonesia. Berarti kita ketahui di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui. Maka Esa di sini, ketuhanan yang Maha Esa di sini, kita bisa maknai yang lain. Misalnya kita maknai bahwa yang dimaksud Esa di sini adalah Tuhan itu maha, hanya Tuhan itu yang maha. Jika dimaknai seperti ini, maka seluruh agama pasti sama, meyakini bahwa Allah atau Tuhan itu satu-satunya yang maha, satu-satunya yang terhebat, satu-satunya yang amat sangat hebat. Dialah yang maha, yang lainnya tidak ada apa-apanya.
Maka jika difahami seperti ini, maka tidak ada satu agama pun yang bertentangan dengan nilai sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konseptualisasi prinsip ketuhanan sila pertama Pancasila ini bisa diterima oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Tidak ada yang bertentangan, karena seluruh agama pasti meyakini bahwa hanya Allah yang Esa, hanya Allah yang Maha, satu-satunya yang Maha, tidak ada yang lain. Pasti semua agama meyakini itu. Nah, karena prinsip ketuhanan itu bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia itu hendaknya bertuhan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Agama Islam menjalankan keyakinan agamanya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Agama Nasrani, agama Kristen juga menjalankan keyakinan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Agama Hindu pun demikian, agama Buddha pun demikian, Konghucu pun demikian. Semuanya menjalankan kehidupan agamanya sesuai ajaran agamanya masing-masing, menyembah Tuhannya yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Artinya di Indonesia ini tidak boleh kita tidak meyakini suatu keyakinan, tidak bisa kita meyakini tidak ada Tuhan. Kita semuanya harus bertuhan. Presiden Soekarno pernah menjelaskan bahwa gagasan ketuhanan yang secara historis itu bukan berasal dari luar Nusantara, tetapi ia digali dalam Nusantara itu sendiri. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu digali dalam bangsa kita sendiri. Ia berada di dalam bumi pertiwi Indonesia. Keyakinan akan zat atau kekuatan yang tinggi itu di luar sana itu sudah ada dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum agama-agama hadir di Nusantara kita ini. Masyarakat dahulu, nenek moyang kita dahulu di Nusantara ini sudah meyakini adanya kekuatan yang luar biasa di luar diri kita ini, yang biasa kita sebut dengan animisme, dinamisme. Kemudian datanglah agama-agama, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya hingga Islam. Baik, itulah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini diartikan bahwa hanya Allah yang satu-satunya Maha, maka semua agama tidak ada yang bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ketuhanan di sini artinya segala atau seluruh masyarakat Indonesia hendaknya meyakini suatu agama, hendaknya meyakini eksistensi Tuhan, dan itu sudah ada sejak zaman pra-Hindu. Nenek moyang kita sudah meyakini itu akan adanya Tuhan. Baik, sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yang ketiga, ini hubungan agama dan negara. Jadi diskursus hubungan agama dan negara ini dalam konteks Indonesia itu sejak dulu ketika kita menjelang kemerdekaan itu sudah muncul dua kelompok besar. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam. Kelompok nasionalis itu
menghendaki bahwa bukanlah agama menjadi negara bangsa Indonesia. Karena memang bangsa Indonesia ini lahir, dasar agamanya dasar negaranya bukan ajaran agama tertentu, tetapi Pancasila. Maka bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa agama atau bukanlah teokrasi. Sementara kaum Islam, golongan Islam itu sejak dulu itu Islam fanatik, itu menghendaki ada Islam sebagai dasar negara. Tapi dalam perjalanannya bangsa kita ini akhirnya diputuskan Pancasila sebagai dasar negara, bukanlah agama tertentu, misalnya Islam sebagai dasar bangsa Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan pun muncul pertanyaan, apakah Indonesia ini termasuk negara agama atau agama teokrasi atau negara teokrasi, atau dia termasuk negara sekuler? Negara teokrasi artinya negara ini didasarkan pada ajaran agama tertentu, sedangkan sekuler artinya dipisahkan antara agama dan negara. Agama mengurusi agama, negara mengurusi negara. Sebagian meyakini bahwa Indonesia itu adalah negara sekuler, meskipun masyarakatnya agamis, tetapi dia sekuler. Nah, tetapi menurut kita bangsa Indonesia ini, bahwa negara Indonesia bukanlah negara agamis dan bukan juga negara sekuler. Bangsa Indonesia bukanlah negara teokrasi dan bukan juga negara sekuler. Memang dasar negara kita ini bukan agama, tetapi dasar negara kita ini adalah Pancasila. Tetapi negara Indonesia tidak memisahkan agama dan negara. Semuanya agama dan negara ini berkolaborasi. Yakni agama itu menjadi pedoman, menjadi acuan di dalam menyelenggarakan bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia. Sementara negara juga memberikan jaminan kepada para pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Negara juga menyatakan bahwa negara itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara berdasarkan kepada Tuhan. Jadi tidak dipisahkan sama sekali antara negara dan agama, tapi ada ketersinggungan, ada keterkaitan. Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan bahwa agama itu menjadi landasan moral untuk menopang atau melawan kekuasaan. Artinya ajaran agama ini bisa kita jadikan acuan, panduan, penopang jika kekuasaan itu di dalam berjalan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan tracknya. Tetapi ajaran agama juga bisa menjadi acuan untuk melawan kekuasaan. Jika kekuasaan itu berbuat zalim, jika kekuasaan itu berjalan di luar tracknya, jika penguasa itu berbuat atau di dalam menyelenggarakan negara ini
tidak sesuai aturan, tidak sesuai perundang-undangan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita akui. Kemudian sementara itu negara harus menjamin ruang kebebasan setiap masyarakatnya untuk menjalankan keyakinannya. Negara harus melindungi segenap warga negara dalam menjalankan keyakinannya, dalam menjalankan agamanya. Inilah hubungan agama dan negara. Jadi agama bisa menjadi penopang kekuasaan, bisa juga menjadi melawan kekuasaan jika kekuasaan itu berbuat zalim, tidak berjalan sesuai tracknya, sesuai relnya. Di sisi lain negara juga menjamin kebebasan umatnya, masyarakatnya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Inilah hubungan agama dan negara. Baik, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu semata-mata karena kekurangan dan kekhilafan kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.